Selamat pagi dan shalom adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita mulai pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti SD Frater Teratai, yaitu pembelajaran kita pertama di semester yang kedua ini. Materi kita pertama di semester yang kedua ini adalah pelajaran 10 tentang sakramen baptis. Namun sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai pembelajaran agama kami pada hari ini. Kami mohon Engkau memberkati dan menerangi akal budi kami, agar kami dapat memahami pelajaran dengan baik. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, yang pertama-tama Frater ingin tanyakan adalah, apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda atau simbol karya keselamatan Allah yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Jadi sakramen tepatnya adalah tanda atau simbol karya keselamatan Allah. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Yang pertama, sakramen baptis. Yang kedua, sakramen ekaristi. Yang ketiga, sakramen tobat. Yang keempat, sakramen krisma. Yang kelima, sakramen pengurapan orang sakit. Yang keenam, sakramen perkawinan. Dan yang ketujuh, sakramen imamat. Sakramen baptis adalah sakramen yang paling pertama yang diterima oleh seorang yang akan menjadi umat Katolik. Orang tidak bisa menerima sakramen yang lain sebelum menerima sakramen baptis. Sekarang marilah kita lihat kisah pembaptisan Yesus dalam kitab suci. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.
Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Adik-adik sekalian yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan kitab suci, Frater minta untuk menyiapkan buku catatan untuk mencatat beberapa poin penting untuk materi kita pada hari ini. Yang pertama, gereja bergembira jika orang berdosa bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Sekali lagi, bertobat atau dibaptis berarti kita membersihkan diri untuk masuk menjadi umat Allah. Kemudian kita melihat lagi ada beberapa lambang yang dipergunakan dalam sakramen baptis. Yang utamanya adalah air. Air baptis artinya seseorang dibersihkan dari segala dosa. Lilin menyala artinya Kristus menerangi jalan hidup kita. Kain putih artinya agar kita menjadi lebih suci. Dan minyak zaitun agar kita diberi karunia oleh Roh Kudus. Yang berikut, baptis atau pembaptisan adalah sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Jadi seseorang boleh menerima sakramen yang lain kecuali sudah menerima sakramen pembaptisan. Yang keempat, orang yang dibaptis didampingi oleh bapak atau ibu baptis yang bertugas membimbingnya. Jadi ketika kita menerima sakramen pembaptisan, di situ ada orang tua kita yang mendampingi kita dan juga ada yang mendampingi kita yang dinamakan wali baptis. Yang kelima, dalam bacaan kitab suci yang kita dengar bersama tadi, di situ dijelaskan bahwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan yang membaptis Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Jadi ini adalah poin-poin penting untuk catatan kita pada hari ini dengan materi tentang sakramen baptis. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa dimengerti. Sekian dan sampai di sini pembelajaran kita adik-adik sekalian. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yesus.